Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video mengenai sistem pencernaan pada manusia yang nama penyakitnya adalah gastritis. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Arlina Haryani Nasution. Gangguan pada sistem pencernaan sering dianggap sepele, padahal dapat berdampak besar pada akibat dan kualitas hidup seseorang. Video ini membahas bagaimana kebiasaan telat makan dapat menyebabkan kekambuhan gastritis ditinjau dari anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Ini adalah kisah seorang mahasiswa yang sudah memiliki riwayat gastritis atau MAS sejak lama. Dia sering terlambat makan karena kuliah yang padat dan tugas yang menumpuk. Saat jadwal makan terlewat, ia sering minum kopi untuk bertahan. Akibatnya, gejala sakit lambungnya sering kambuh, nyeri ulu hati, mual, perut, dan nyeri. Tugas kau udah siap? Udah sih, kenapa? Tugas biomedik 2 kau udah siap? Udah sih, tadi malam ngerjainnya sambil begadang. Jadi, kau tadi malam begadang, malam udah makan? Belum sih, tapi udah diisi sama kopi. Ini sampai sekarang masih minum kopi sih. Berarti kau sehari juga belum makan? Terus kayak mana? Tapi kau udah lambung sama mama. Ya nggak tahu sih gimana. Perutmu sekarang kayak mana? Sakit nggak? Ya sakit sih, udah mulai sakit. Soalnya tadi malam tuh emang gak ada makan sama sekali. Aku ada bawa obat loh. Kau ada bawa obat? Nggak ada sih. Apa kita muterin aja kok Kak Isma obat? Boleh? Kamu ikut nggak Prisya? Mau dong. Ya udah itu. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi mencerna makanan, menyerap zat gizi, dan membuang sisa pencernaan. Salah satu organ penting dalam sistem pencernaan adalah lambung. Lambung merupakan organ berbentuk kantung yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Secara anatomi, dinding lambung terdiri dari beberapa lapisan. Salah satunya adalah lapisan mukosa lambung. Lapisan mukosa ini berfungsi melindungi lambung dari iritasi lambung dan menghasilkan cairan pelindung. Adapun fisiologi lambung, secara fisiologis, lambung menghasilkan asam lambung atau HCl. Asam lambung berfungsi membantu proses pencernaan, terutama dalam memecah protein. Dalam kondisi normal, produksi asam lambung akan seimbang dan tidak merusak dinding lambung. Namun, keseimbangan ini sangat dipengaruhi oleh waktu dan pola makan. Proses terjadinya gastritis. Saat seseorang sering terlambat makan, lambung tetap memproduksi asam meskipun tidak ada makanan yang masuk. Akibatnya, asam lambung berlebih langsung mengenai lapisan mukosa lambung. Paparan asam secara terus-menerus menyebabkan iritasi dan peradangan. Kondisi inilah yang disebut gastritis. Pada individu yang sudah memiliki riwayat gastritis, kebiasaan telat makan dapat dengan mudah memicu kekambuhan. Faktor yang memperberat selain telat makan, konsumsi kopi dan makanan instan juga dapat memperburuk kondisi lambung. Kafein dalam kopi dapat merangsang produksi asam lambung, sementara makanan instan cenderung rendah serat dan mengandung zat iritatif. 3. Dampak gastritis adalah jika tidak ditangani dengan baik, gastritis dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan aktivitas, sehingga menurunnya produktivitas. Dalam jangka panjang, gastritis yang berulang dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Pencegahan gastritis dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup sederhana, seperti makan secara teratur 3 kali sehari dan tidak melewatkan waktu makan, mengurangi konsumsi kopi, makanan pedas, asam, dan makanan instan, mengunyah makanan dengan baik dan tidak makan terburu-buru, mengelola stres dengan baik karena stres juga mempengaruhi kerja lambung. Kesimpulannya, sistem pencernaan khususnya lambung memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Kebiasaan telat makan dapat memicukan kekambuhan gastritis, terutama pada individu yang memiliki riwayat penyakit. Dengan pola makan teratur dan gaya hidup sehat, gangguan sistem pencernaan dapat dicegah. Jaga pola makanmu karena kesehatan pencernaan menentukan kualitas hidupmu.